Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Ali Asmar MPD yang telah memberi kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang filsafat sains. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Atika Hamesta, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua adalah Zuliani sebagai pemateri, yang ketiga Elza Nora Yuliani sebagai pemateri, yang keempat Endah Zulfa sebagai pemateri, dan yang kelima Tia Marsha sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan tentang hakikat sains akan diawali dengan Endah Zulfa. Kepada Endah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat sains. Yang pertama yaitu pengertian sains. Dalam bahasa Indonesia, ilmu itu sering disamakan dengan sains. Yang berasal dari bahasa Inggris yaitu science. Kata sains itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu scio atau scire yang artinya pengetahuan. Sains dalam bahasa Latin itu scientia, yang berarti pengetahuan adalah aktivitas yang sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Selanjutnya, definisi sains menurut beberapa ahli dalam Hamdani 2013. Yang pertama, berdasarkan Webster New World Collect Dictionary, itu menyatakan bahwa sains adalah pengetahuan yang sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, penelaahan, dan percobaan yang dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip alam. Yang kedua ada menurut Paul Friedman, itu pada tahun 1950. Pada bukunya yang berjudul The Principles of Scientific Research, ia menyebutkan bahwa sains itu merupakan suatu bentuk aktivitas manusia untuk memperoleh suatu pembahasan dan pemahaman tentang alam yang cermat dan lengkap pada waktu yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, serta untuk mengubah sifat-sifat lingkungan agar ia dapat beradaptasi terhadap lingkungan tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga ada Bliss pada tahun 1929 pada bukunya yang berjudul The Organization of Knowledge. Ia menyatakan bahwa sains itu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, teratur, dan dapat dibuktikan kebenarannya secara metodik dan rasional yang dihasilkan dari data eksperimental dan empiris. Konsep-konsep sederhana dan kaitan-kaitan perseptual menjadi kaidah yang dapat menggeneralisasikan teori, kaidah, asas, dan penjelasan menjadi konsepsi-konsepsi yang lebih luas cakupannya. Lalu yang keempat ada Lou Bentveld 1949 dalam bukunya yang berjudul Life Science. Ia menyatakan bahwa sains itu merupakan suatu pengetahuan tentang asas-asas atau fakta-fakta dalam pencarian kebenaran yang telah diklarifikasikan secara teratur. Yang kelima ada menurut Spron dalam bukunya Teknologi, Engineering, dan Economic, ia menyatakan bahwa sains itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang dapat dibuktikan secara eksperimental, sistematis mengenai hubungan antara fenomena kompleks dunia fisik. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sains itu merupakan sekumpulan ilmu serumpun yang terdiri dari
biologi, fisika, kimia, geologi, dan astronomi yang berupaya menjelaskan setiap fenomena-fenomena yang terjadi di alam dan dapat dibuktikan dengan eksperimental. Selanjutnya, karakteristik sains dalam sejarah ini dapat membuktikan bahwa dengan metode sains itu telah membawa manusia pada kemajuan dalam pengetahuan. Randall dan Booker, ia mengungkapkan beberapa ciri umum sains. Itu yang pertama ialah hasil sains itu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Jadi di sini dia akan mengalami pembaruan dari masa ke masa. Jadi hasilnya itu tidak tetap, tapi dia dapat berubah. Yang B itu hasil sains itu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Artinya hasil sains yang sebelumnya dapat digunakan untuk penyelidikan hal yang baru dan tidak memonopoli. Setiap orang di sini dapat memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Jadi penemuan terdahulu itu dapat menjadi studi relevan bagi kita peneliti yang sekarang ataupun yang akan datang. Yang ketiga, itu sains bersifat objektif. Itu artinya prosedur kerja atau cara penggunaan metode sains itu tidak tergantung kepada siapa yang menggunakan. Dan juga ia tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Endah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang manfaat sains. Menurut Liang Ji, 1984, dengan berkembangnya sains, manusia dapat terus mencari dan mengetahui sains sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Karena sains bermanfaat untuk pertama, mengungkapkan suatu kebenaran, menambah pengetahuan agar lebih terampil dalam mengarungi batara hidup. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap suatu gejala alam. Yang keempat, menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Yang kelima, memperkirakan suatu kejadian yang akan terjadi. Kemudian, mengendalikan alam agar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, menerapkan suatu kaidah alam, dan yang terakhir menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia masa kini dan masa mendatang. Next. Selanjutnya mengenai hubungan antara filsafat dan sains. Pada akhirnya kita memang melihat adanya sebuah hubungan antara filsafat dengan sains. Mereka memiliki spirit dan tujuan yang sama, yaitu jujur dan mencari kebenaran. Dalam pencarian kebenaran ini, sains menentukan dalam dirinya sendiri tugas khas tertentu, dan tugas ini memerlukan batas-batas tertentu. Tetapi penyelidikan pikiran manusia yang selalu ingin tahu melukai batas-batas ini dan menuntut perembasan terhadap wilayah yang berada di balik bidang sains dengan pemikiran lalu filsafat. Dengan demikian, lalu filsafat muncul. Next. Selanjutnya mengenai perbandingan antara filsafat dan sains. Persamaan antara filsafat dan sains yaitu keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kedua, keduanya memberi pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. 4. Keduanya mempunyai metode dan sistem. 5. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya, timbul dari hasrat manusia akan pengetahuan yang lebih mendasar. Kemudian perbedaannya antara filsafat dan sains, objek material atau lapangan filsafat itu bersifat universal,
yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan objek material ilmu itu bersifat khusus dan empiris. Baik, untuk selanjutnya, pembahasan tentang ontologi sains akan dibawakan oleh Kak Nora. Kepada Kak Nora dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yang B, ontologi sains. Ahmad Tasik, tahun 2012, halaman 22 sampai 23, ontologi sains membahas tentang hakikat dan struktur sains. Hakikat sains menjawab pertanyaan apa sains itu sebenarnya, dan struktur sains menjelaskan tentang cabang-cabang sains. Pada pembelajaran hakikat sains, ada dua pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan sebuah pengetahuan di mana kita harus menguji atau meneliti kebenaran dengan akal. Yang kedua, pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris merupakan sebuah pengetahuan dengan menguji hipotesis melalui prosedur metode ilmiah. Dari kajian ontologi sains di atas memunculkan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya sebagai berikut. Yang pertama, sains kealaman. Yang A, astronomi. Yang B, fisika. Yang termasuk ke dalam fisika, mekanika, bunyi, cahaya, dan optik, fisika nuklir. Yang B, yang C, kimia, yang termasuk ke dalam kimia, kimia organik, kimia teknik. Yang D, ilmu bumi yang termasuk ke dalam ilmu bumi, paleontologi, ekologi, geofisika, geokimia. Yang E, ilmu hayat, biofisika, botani, dan zoologi. Yang kedua, sains sosial. Yang termasuk ke dalam sains sosial, yang A, sosiologi. Yang termasuk ke dalam sosiologi, sosiologi komunikasi, sosiologi politik, sosiologi pendidikan. Yang B, antropologi. Yang termasuk ke dalam antropologi adalah antropologi budaya, antropologi ekonomi, antropologi politik. Yang C, psikologi. Yang termasuk ke dalam psikologi, psikologi pendidikan, psikologi anak, psikologi abnormal. Yang D, ekonomi, yang termasuk ke dalam ekonomi, ekonomi makro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pedesaan. Yang E, politik, yang termasuk ke dalam politik, politik dalam negeri, politik hukum, politik internasional. Yang ketiga, tambahan dari sains kealaman dan sains sosial. Yang A, seni, yang termasuk ke dalam seni, seni abstrak, seni grafik, seni pahat, dan seni tari. Yang B, hukum, yang termasuk ke dalam hukum, hukum pidana, hukum tata usaha negeri, hukum adat. Yang C, filsafat, yang termasuk ke dalam filsafat, logika, etika, dan estetika. Yang D, bahasa, yang termasuk ke dalam bahasa, yaitu sastra. Yang E, agama, yang termasuk dalam agama, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Yang F, sejarah, yang termasuk ke dalam sejarah, yaitu sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dala. Kepada Dala dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu C, aksiologi sains. Aksiologi sains ini diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari berbagai pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh atau didapatkan oleh manusia. Menurut
Bahasa Indonesia tahun 1995 halaman 19. Aksiologi ini adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Pertama, kegunaan aksiologi sains ini menurut Ahmad Tafsir tahun 2004 berpendapat bahwa aksiologi ilmu sekurang-kurangnya memiliki tiga kegunaan. Yang pertama, yang A, ilmu sebagai alat eksplanasi. Ini menurut Jacob, Manusia, Ilmu, dan Teknologi tahun 1993, halaman 7 dan sampai 8, sains merupakan suatu sistem eksplanasi yang paling dapat diandalkan dibandingkan dengan sistem lainnya dalam memahami masa lampau, sekarang, serta mengubah masa depan. Maksudnya yaitu ilmu dapat menjelaskan tentang berbagai peristiwa, baik hubungan antara peristiwa, gejala, ataupun sebab akibat. Yang B yaitu ilmu sebagai alat memprediksi. Ini maksudnya yaitu ilmu dapat memperkirakan atau melakukan suatu cara pendekatan untuk mengetahui kejadian fenomena yang akan terjadi. Misalnya di sini ketika membuat eksplanasi, biasanya para ilmuwan itu telah mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya suatu gejala. Dari faktor tersebut, para ilmuwan ini dapat membuat sebuah ramalan atau prediksi. Yang C yaitu ilmu sebagai alat pengontrol. Ini maksudnya ilmu dapat menghindari atau mengurangi akibat-akibat akan datangnya suatu peristiwa yang berbahaya atau tidak menyenangkan. Perbedaan prediksi dan kontrol ialah kalau prediksi itu bersifat pasif, yaitu kondisi tertentu, maka kita dapat membuat prediksi. Misalnya akan terjadinya sesuatu, sedangkan kontrol itu bersifat aktif, yaitu terhadap suatu keadaan, kita membuat tindakan atau tindakan-tindakan agar terjadi. Baiklah, selanjutnya yang kedua, cara sains menyelesaikan masalah. Ketika para ilmuwan dihadapkan pada suatu masalah sains, maka ilmuwan akan melakukan beberapa langkah. Ada tiga langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini maksudnya pada langkah ini, para ilmuwan itu mengumpulkan data secara lengkap mengenai masalah yang terjadi sebanyak-banyaknya. Hal yang terkait dengan masalah yang terjadi tersebut. Biasanya, para ilmuwan ini melakukan penelitian, kemudian hasil penelitiannya ini dapat dianalisis. Yang B itu mencari teori tentang sebab-sebab masalah tersebut. Yang C, menetapkan tindakan penyelesaian. Perlu diingat bahwa dalam menyelesaikan masalah, janganlah hendaknya terlalu mengandalkan sains tatkala timbulnya masalah. Ada dua sebab. Pertama, belum tentu teori sains yang ada mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Teori itu mungkin memadai pada zaman tertentu, digunakan untuk menghadapi masalah yang sama pada zaman yang lain. Belum tentu teori itu efektif. Yang kedua, belum tentu setiap masalah tersedia teori untuk menyelesaikannya. Masalah selalu berkembang lebih cepat daripada perkembangan teori. Ilmu kita ternyata tidak pernah mencukupi untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang diharapkan kepada kita. Apabila sains gagal menyelesaikan suatu masalah yang diajukan kepadanya, maka sebaiknya masalah itu dihadapkan ke filsafat. Mungkin filsafat mampu menyelesaikannya. Tentu dengan cara filsafat atau mungkin pengetahuan mistik dapat membantu. Yang terbaik ialah setiap masalah diselesaikan dengan cara bersama-sama oleh sains, filsafat, dan mistik yang bekerja sama secara terpadu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dala. Selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Kak Tia. Kepada Kak Tia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu epistemologi sains. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani episteme,
yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti kata, pikiran, ilmu, atau teori. Karena itu, secara epistemologi berarti ilmu atau teori tentang pengetahuan yang benar atau teori pengetahuan. Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, objek pengetahuan sains. Objek pengetahuan sains yaitu objek-objek yang dari sains ialah semua objek yang empiris. Jujun S. Surya Sumantri yang telah dikutip oleh Ahmad Tafsir menyatakan bahwa objek kajian sains hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Yang dimaksud pengalaman di sini ialah pengalaman indera. Objek kajian sains haruslah objek-objek yang empiris, sebab bukti-bukti yang harus ia temukan adalah bukti-bukti yang empiris. Bukti yang empiris ini diperlukan untuk menguji bukti rasional yang telah dirumuskan dalam hipotesis. Selanjutnya yang ketiga, cara memperoleh pengetahuan sains. Untuk dapat memperoleh pengetahuan sains terdapat beberapa aliran, sebagaimana di bawah ini, yaitu yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah madhab filsafat ilmu yang berpandangan bahwa rasio adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Selanjutnya, empirisme. Empirisme adalah suatu metode dalam filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar itu ialah logis dan memiliki bukti empiris. Pengetahuan diperoleh mendasarkan melalui pengalaman. Selanjutnya, positivisme. Positivisme merupakan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, yang keempat, ukuran kebenaran pengetahuan sains. Ukuran kebenaran pengetahuan sains dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji logika dan empiris. Uji logika yaitu sebuah hipotesis bisa lolos apabila teori itu logis. Yang kedua, uji empiris yaitu adakan eksperimen ukuran kebenaran sains. Ukuran kebenaran sains adalah benar jika dapat ditemukan bukti empiris. Hipotesis yang terbukti maka menjadi teori, kemudian didukung bukti empiris, maka teori itu menjadi hukum dan disebut aksioma. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Tia. Dengan berakhirnya presentasi kali ini, berakhir pula presentasi kita pada kelompok 4 mengenai filsafat sains. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.